Let's Talk, transform your mind, transform your life. Halo Sobat Learner, selamat pagi. Kembali lagi bersama kami di WRL Learning Center Podcast. Let's Talk, transform your mind, transform your life. Sebelumnya, senang sekali hari ini WRL Learning Center Podcast kembali lagi untuk menyapa rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Samia dan rekan saya Firda Melia, hai. yang akan menjadi host hari ini. Senang sekali Sobat Learner, sekarang kita ini berada di Gardu Pandang Bendungan Kuningan. Episode kali ini kita akan membahas tentang implementasi BJPSDA di unit wilayah 5 Perum Jasa Tirta II di wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung yang merupakan satu komponen kunci dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan air di Indonesia. Bersama kita hari ini sudah hadir 3 narasumber yang sangat berpengalaman di bidangnya. Yang pertama ada Ibu Linda Wahyuni. Beliau ini sebagai manajer administrasi di unit wilayah 5 Perum Jasa Tirta II. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Kak Samia. Selamat pagi Kak Firda. Apa lagi? Selamat pagi Sobat Learner semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Bapak Budiana Sukati. Beliau menjabat sebagai manajer pengelolaan pelaksanaan SDA di unit wilayah 5. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Firda, Kak Sem, juga para Sobat Learner semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir ada Bapak Dadang Kusmana. Beliau menjabat sebagai manajer teknik Monef Risiko dan Usaha unit wilayah 5. Selamat pagi Pak Dadang. Selamat pagi Bu Samia dan Bu Firda serta Sobat Learner semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa ya Sobat Learner untuk like, comment, and subscribe channel YouTube WRL Learning Center. Oh iya Sobat Learner, jangan lupa ya saksikan podcast ini sampai akhir karena akan ada 2 orang pemenang yang beruntung. Nanti Sobat Learner bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Oh iya Fir, dalam podcast kali ini kita akan mengangkat tema apa sih? Seperti yang tadi disampaikan ya Mbak Samia, hari ini kita akan membahas tentang implementasi pemungutan BJPSDA di Perum Jasa Tirta II. Untuk para sobat learner ketahui kan kalau unit wilayah 5 ini merupakan unit wilayah baru. Mungkin selanjutnya kita bisa menanyakan kepada narasumber kita, salah satu narasumber kita. Siapa nih Pak yang bisa ngejelasin Bu? Bu Linda, Pak Dadang, atau Pak Budi? Silahkan. Ini ranahnya Bu Linda sebenarnya. Silakan Bu Linda. Oh, baiklah. Terima kasih Kakak Firda yang cantik hari ini. Baiklah Sobat Learner semua. Saya yakin Sobat Learner semua sudah paham kenapa dibentuknya unit wilayah baru di Perum Jasa Tirta II. Tetapi ada baiknya saya coba merefresh kembali kenapa sampai ada wilayah 5 Perum Jasa Tirta II. Semua bermula dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perum Jasa Tirta II. Dalam peraturan pemerintah tersebut, di dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 berbunyi, yaitu di ayat 1-nya dengan peraturan pemerintah ini pemerintah pusat melanjutkan penugasan di bidang pengelolaan sumber daya air kepada perusahaan di sini yang dimaksud adalah Perum Jasa Tirta II ya, sebagai pengelola sumber daya air di wilayah kerja perusahaan. Nah, wilayah kerjanya itu sesuai dengan ayat 2-nya pasal 3 tadi, wilayahnya itu adalah wilayah Sungai Citarum, sebagian wilayah Sungai Ciliwung, Cisadane, Cimanuk, Cisanggarung, Cidanau, Ciujung, Cidurian, dan Sekampung Seputi. Sedangkan sebelum terbitnya PP 25 itu wilayah kerja Perum Jasa Tirta II adalah hanya wilayah Sungai Citarum dan sebagian wilayah Ciliwung, Cisadane. Sebagai tindak lanjut dari terbitnya peraturan pemerintah nomor 2 tersebut, Mbak Firda, Direksi Perum Jasa Tirta II membuat peraturan direksi yaitu PRD nomor 2 tahun 2023. Itu sebagai pengganti dari peraturan direksi nomor 16 tahun 2021 tentang struktur organisasi Perum Jasa Tirta II. Dalam PRD nomor 2 tahun 2023 tersebut terbentuklah 3 unit wilayah baru untuk
mendukung peraturan pemerintah nomor 2 tersebut, yaitu unit wilayah 5, 6, dan 7. Untuk unit wilayah 5, Bu, daerah aliran sungai itu di mana di sini? Begini Kak Firda, wilayah 5 Perum Jasa Tirta II ini memelihara dan mengelola daerah aliran sungai Cimanuk, daerah aliran sungai Cisanggarung, dan daerah aliran sungai Cipanas. Mungkin itu. Oh, jadi begitu ya, Bu. Jadi untuk pengelolaan daerah aliran sungai yang sudah Ibu jelaskan tadi, status asetnya bagaimana ya, Bu? Baik Kak Samia, untuk aset tersebut atas kesepakatan antara Perum Jasa Tirta II dan Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung, aset tersebut saat ini sedang diusulkan ke kementerian untuk diserah operasikan oleh Perum Jasa Tirta II. Aset yang dimaksud adalah Bendungan Jati Gede, Bendungan Cipanas, dan Bendungan Kuningan seperti yang terlihat di belakang ini. Bendungan Kuningan telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Agustus 2021 silam. Bendungan Kuningan memiliki bendungan utama yang meliputi tubuh bendungan, terowongan penggerak sepanjang 260 meter, pelimpah atau spillway, saluran pipa irigasi yang dilengkapi dengan sistem hidromekanika sebagai saluran pembawa air waduk. Bendungan Kuningan merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dibangun di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Desa Randusari, Kecamatan Ciberem, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Bendungan Kuningan dibangun di Sungai Cikaro, merupakan bendungan tipe urugan zona inti tegak. Tinggi tubuh bendungan maksimum 40 meter dan panjang 229 meter. Volume timbunan sekitar 600.000 meter kubik, tampungan air bruto 25 juta meter kubik yang melayani area irigasi sekitar 3.000 hektar. Itulah profil dari Bendungan Kuningan. Aset yang akan diserah operasikan kepada Perum Jasa Tirta II selain Bendungan Kuningan adalah Bendungan Jati Gede dan Cipanas. Berikut adalah profil Bendungan Jati Gede. Pembangunan waduk ini telah direncanakan sejak zaman Hindia Belanda. Kala itu, pemerintah Hindia Belanda merencanakan pembangunan 3 waduk di sepanjang aliran Sungai Cimanuk, dengan waduk ini sebagai waduk utama dan terbesar. Akan tetapi, pembangunan ketiga waduk tersebut mendapat penolakan dari masyarakat sekitar sehingga pembangunannya dibatalkan. Pada tahun 1963, Presiden Soekarno kembali menggagas pembangunan waduk ini. Tetapi pembangunan waduk itu tertunda karena ketiadaan dana. Baru pada dekade 1990-an, rencana pembangunan ini diseriusi. Langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah merelokasikan masyarakat yang tinggal di wilayah calon genangan. Area genangan Waduk Jati Gede meliputi 28 desa di Kecamatan Dharma Raja, Kecamatan Waduk, Kecamatan Jati Gede, dan Kecamatan Jatinunggal. Relokasi pertama dilakukan pada tahun 1982. Waduk ini mulai dirancang pada tahun 1988 dan baru mulai dibangun 20 tahun kemudian, yakni pada tahun 2007 sampai 2015. Pada tanggal 31 Agustus 2015, dilakukan penggenangan waduk sekaligus peresmian waduk ini oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono. Waduk Jati Gede dibangun dengan biaya mencapai 6,5 triliun. Pada tanggal 9 Juli 2024, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin meresmikan Bendungan Cipanas yang terletak di Sumedang, Jawa Barat. Bendungan ini memiliki kapasitas 251 juta meter kubik dan akan menyediakan pasokan air baku untuk kawasan ekonomi Cirebon, Patimban, Kertajati. Bendungan Cipanas akan menyediakan suplai irigasi untuk lahan seluas 9.273 hektar di Kabupaten Sumedang dan Indramayu, khususnya untuk daerah irigasi Cipanas, Cikawung, dan Cibunut. Diharapkan bahwa dengan adanya irigasi dari Bendungan Cipanas, petani di Kabupaten Sumedang dan Indramayu dapat meningkatkan frekuensi panen dari 1 kali per tahun dengan metode tada hujan
menjadi 2 atau 3 kali panen. Selain itu, bendungan ini juga dirancang untuk memenuhi kebutuhan air baku industri di Kabupaten Sumedang sebesar 650 liter per detik dan kebutuhan air minum di Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu sebesar 200 liter per detik. Oh begitu ya Bu, jadi sampai saat ini status serah operasinya masih di kementerian ya Bu? Iya betul, saat ini masih diusulkan di kementerian. Oh baik, terima kasih Bu penjelasannya. Untuk selanjutnya, untuk mengelola semua daerah aliran sungai ini kan tentunya memerlukan biaya ya Bu ya? Iya betul. Itu bagaimana ya Bu mekanismenya? Sebagaimana tercantum dalam PP 25 tahun 2022 tadi, dalam pasal 4 huruf C itu disebutkan bahwa perusahaan diberi kewenangan memungut, menerima, dan menggunakan biaya jasa pengelolaan sumber daya air untuk membiayai seluruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bidang pengelolaan sumber daya air. Begitu Kak Mia. Oh iya. Jadi untuk Perum Desa Tirta itu diberi kewenangan untuk pemungutan BJPSDA ya Bu? Iya betul. Kalau untuk apa sih yang dimaksud dengan BJPSDA-nya, latar belakang dan tujuannya yang dilakukan oleh Perum Desa Tirta? Mungkin Pak Dadang bisa menjelaskan? Baik, Mbak Firda, mengenai BJPSDA, BJPSDA itu adalah singkatan dari biaya jasa pengelolaan sumber daya air. BJPSDA ini dilatar belakangi tidak tercukupinya anggaran dari pemerintah untuk memelihara sumber daya air. Tentunya hal ini mengakibatkan yang pertama itu adalah keterbatasan kemampuan penyediaan air baku, yang kedua penurunan fungsi dari prasarana SDA, yang ketiga adalah penurunan fungsi dari tangkapan hujan dan fluktuasi debit sungai. Pembiayaan dan pengelolaan tersebut bertujuan untuk keberlangsungan sumber daya air baik secara kualitas maupun kuantitas. Pengelolaan sumber daya air ini dilaksanakan secara kontinu terus menerus untuk keterjaminannya ketersediaan air bagi pemanfaat baik untuk usaha maupun non usaha. Oh, jadi pendapatan yang didapatkan dari BJPSDA itu nantinya akan digunakan untuk biaya operasi dan pemeliharaan di wilayah sungai tersebut ya Pak? Ya, nanti biaya BJPSDA itu akan digunakan untuk pengelolaan aset yang diserah operasikan kepada Perum Jasa Tirta II. Sudah disampaikan bahwa yang diusulkan itu adalah Bendungan Jati Gede, Bendungan Kuningan, dan Bendungan Cipanas. Oh, begitu. Oh, kalau begitu mekanisme penerapan BJPSDA itu seperti apa ya Pak? Untuk mekanisme penerapan BJPSDA pada tahap awal kita menghitung tarif dulu. Setelah itu tarif itu nanti akan ditetapkan oleh kementerian, dan setelah ditetapkan kita melakukan sosialisasi kepada pemanfaat. Setelah itu melakukan pemungutan dengan pemanfaat yang sudah berizin. Untuk dilakukan kontrak ya Pak ya? Iya. SPPAB seperti itu. Manfaat utama dari pemungutan BJPSDA bagi Perum Desa Tirta II dan pengelolaan air di Indonesia itu apa ya Pak? Baik Bu, untuk biaya jasa pengelolaan air itu utamanya manfaatnya itu untuk keberlangsungan sumber daya air, yang kedua itu pemeliharaan infrastruktur air, dan yang ketiga pemeliharaan kelestarian lingkungan. Nah, salah satu manfaat dari penerapan BJPSDA itu kan menjaga kelestarian lingkungan ya Pak. Nah, itu bagaimana sih peran BJPSDA dalam manfaat tersebut? Untuk biaya jasa pengelolaan air dalam pengelolaan lingkungan, sebetulnya dalam aspek pengelolaan itu ada salah satunya ada menjaga kelestarian lingkungan selain operasi dan pemeliharaan. Iya. Nah, kita melakukan
reboisasi pada sumber-sumber air, terus melakukan penertiban penggunaan air di mata air tersebut, dan selain itu juga kita menjaga agar mata air tersebut terjaga keberlangsungannya. Oh, salah satunya mungkin bisa dengan melakukan kegiatan penanaman pohon seperti itu ya Pak, konservasi. Ya, untuk konservasi seperti itu. Salah satu pencegahan untuk tidak menurunnya sumber air di mata air tersebut. Jadi Pak, seluruh dana yang terkumpul dari penerapan BJPSDA ini digunakan kembali untuk OP pengelolaan infrastruktur sumber daya air ya Pak? Ya, kalau pada prinsipnya kalau BJPSDA itu adalah dari air kembali ke air gitu ya. Jadi dana yang kita kumpulkan itu kita gunakan untuk pengelolaan prasarana SDA, dan mekanisme untuk penggunaan tersebut mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Budi mengenai cara pengelolaan dana tersebut supaya sesuai dengan program-program yang ada di BBOS. Jadi mekanismenya seperti apa ya Pak? Boleh tolong bantu dijelaskan Pak Budi? Terima kasih Mbak Sen. Ini saya cerita dulu ke belakang ya, dari pas kuliah masalah PP 25 tahun 2, pasal 3 mengenai wilayah kerja, juga di pasal 4-nya mengenai ada salah satunya wewenang untuk memungut BJPSDA. Nah, selain itu di pasal 4 juga ada kita sebagai BUMN yang ditugaskan untuk menyelenggarakan sebagai sekolahan, juga untuk pengelolaan SDA-nya sendiri, dan di pasal 5-nya juga ada sebagian fungsi pengelolaan juga. Dikatakan lagi bisa mengoperasikan dan memelihara dan sebagainya sampai konservasi. Nah, karena di wilayah kerja unit wilayah 5 ini kebetulan ada di wilayah Sungai Cimanuk Sanggarung, yang notabene ada keberadaan Balai Besar wilayah Sungai Cimanuk Sanggarung, di mana dalam Undang-Undang Sumber Daya Air tahun 2019 itu bahwa untuk kewenangan pusat yang berhak mengelola sumber daya air itu adalah BUMN yang ditunjuk, dan kepanjangan dari Kementerian PU yaitu Balai Besar Wilayah Sungai. Nah itu juga jadi kalau kita hanya di 3 das dari 26 das yang ada di wilayah Sungai Cimanuk Sanggarung, tetap kita harus berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Sanggarung agar terjadi sinergi dalam pengelolaan SDA dan tidak terjadi tumpang tindih. Untuk itulah kita selalu berkomunikasi juga dan membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen ya, ada yang role sharing dan dilanjutkan dengan WK. Di role sharing itu dijelaskan peran-peran apa saja yang boleh dilakukan oleh PJP 2 dan boleh dilakukan oleh Balai Besar dalam wilayah kerja yang sama. Nah, itu sebagai kebijakan atau panduan kegiatan. Sedangkan untuk implementasi langsung di periode tahun berjalan atau tahun X itu kita di-clear-cut-kan atau kita pertajam lagi pembagian tugasnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau duplikasi kegiatan pada satu aset yang sama di periode yang sama. Nah itu jadi bagaimana dana yang terkumpul dari BJPSDA bisa digunakan sebagai biaya pengelolaan SDA itu, yaitu dengan mengacu kepada penugasan dari pemerintah dari PP 22 juga, PP 25 tahun 2022, juga dengan dokumen clear cut di mana kita sudah menyepakati PJT bagiannya mana saja yang akan dikelola, dioperasikan dan lain-lain, juga PBWS apa saja yang menjadi tugasan mereka, sehingga yang seperti tadi ya tidak ada tumpang tindih juga. Juga masing-masing itu memegang kepada 5 pilar pengelolaan SDA, mulai dari konservasi, ada pendayagunaan sumber daya air, juga
juga pengendalian daya rusak yang notabene itu sudah menjadi ranahnya Balai Besar. Karena BJT itu hanya di konservasi daya gunaan, juga ada pengembangan sisda, di mana kita juga sudah ikut ambil bagian dalam pengembangan sisda di wilayah Sungai Cimanuk Sanggarum, dan terakhir pemberdayaan masyarakat. Itu mungkin yang melatar belakangi dana yang terkumpul itu bisa masuk ke pengelolaan. Biaya pengelolaan sumber daya air di wilayah Sungai Cimanuk Sanggarum, di mana kita tidak ada duplikasi pekerjaan dengan Balai Besar. Iya. Jadi Balai Besar Cimanuk Cisanggarung dan Perum Jasa Tirta II itu memiliki tugas masing-masing ya, Pak? Ya. Sesuai yang ada di BA kesepakatan Clearcut tadi. Ya, seperti itu, Bu. Juga kalau tadi ditukil dari pertanyaan Ibu, dari kita garis tengahnya, PJT 2 itu mengelola SDA dengan pembiayaan dari BJP SDA, sedangkan Balai Besar mengelola prasarana sumber daya air itu dari APBN. Oh, Dan begitu. seperti yang tadi disebut oleh Pak Dadang, bahwa pembiayaan OP oleh Balai Besar itu tidak 100% dapat dibiayai oleh APBN, sehingga perlu partisipasi aktif dari masyarakat. Lewat implementasi BJPSDA ini ya, Pak? Pemanfaatan. Oh, baik. Siap. Terima kasih, Bapak. Tadi kan Pak Budi ngejelasin tentang role sharing dengan Clearcut. Ada nggak sih Pak contoh program di dalam di dalam role sharing dan Clearcut itu, Pak? Bagaimana bisa diulang? Mungkin di program tahun 2024-nya aja. Program di Ada tahun nggak program yang 2024. sudah dilaksanakan berdasarkan role sharing dan Clearcut itu? Oke. Dalam program yang sudah dilaksanakan, Bu, ya, berarti kan sudah disepakati dalam Clearcut. Iya. Nah, kalau sudah disepakati dalam Clearcut, berarti di role sharing sudah ada kesepakatannya. Untuk 2024 kita ada yang tadi pengembangan sisda. Iya. Itu kita pengembangan atau Peningkatan ini. pemasangan alat-alat pemantau muka air di sungai, juga alat pemantau curah hujan. Dimana kalau di PJT 2 itu termasuk ke dalam pengembangan SWOM ya, Pak Danang. Ya, SOM. Ya, itu yaitu Smart Water Operating Management, dan itu akan kita usahakan untuk terintegrasi dengan sisda yang ada di Balai Besar. Jadi mereka bisa memantau melalui alat yang kita pasang. Kita juga mungkin insya Allah kedepannya dapat memonitoring kondisi air atau curah hujan melalui alat yang sudah terpasang oleh Balai Besar. Itu, Bu. Dan satu lagi untuk Clearcut di 2025 ya, sebagai contoh di sini di Bendungan Kuningan kita sudah mengajukan pada saat rapat-rapat Clearcut itu untuk melakukan konservasi berupa penanaman pohon di areal Bendungan Kuningan. Nah, itu sudah disepakati juga kapan kita akan melaksanakannya, berapa jumlah pohonnya yang akan ditanam, dan lokasi penanam pohonnya, sehingga nanti dari pihak balai tidak akan menanam pohon di tempat yang sama. Tidak tumpang tindih Iya, gitu ya, Pak ya. betul. Terima kasih banyak Pak Budi atas penjelasannya. Satu lagi nih mau ditanyakan, ada nggak sih Pak kendala-kendala selama pelaksanaan program-program tersebut? Oh, itu ada deh. Begini ya, Mbak Irda. Dalam setiap kegiatan apalagi pengelolaan SDA, terutama di wilayah baru, ya pasti ada kendala. Cuman alhamdulillah pada saat kita pengembangan SWOM, di mana kita memasang alat peralatan untuk memonitoring muka air juga curah hujan, itu sangat disambut baik oleh pihak Balai Besar. Jadi kita bisa lancar melakukan kegiatan tersebut. Juga untuk usulan-usulan kegiatan yang kita ajukan di dalam Clearcut juga alhamdulillah mereka menyambut baik. Namun dari kegiatan pemungutan BJPD yang telah dan akan dilakukan, sepertinya kita terkendala dana yang minim. Maksudnya gimana? Nah,
mungkin gini, kemampuan penyerapan dana dari BJPSDA itu masih di bawah yang kita sebut angka kebutuhan nyata untuk OPEC. Jadi kontribusi PJT juga dalam pengelolaan sarana prasarana SDA khususnya di 3 DAS sesuai PP 25 tahun 2022 itu masih belum signifikan. Dan di lain sisi proses serah terima aset kelola sampai saat ini seperti yang tadi disebutkan oleh Bu Linda masih diajukan kepada Klub Palu, sehingga jenis-jenis kegiatan atau pengelolaan sarana SDA di aset yang akan dan sudah direncanakan oleh kita itu jadi masih tertunda. iya tertunda, selain minimnya dana yang terkumpul saat ini. Mungkin kedepannya dengan banyaknya industri dan PDM dan lain-lain yang mengurus BJPSDA, insya Allah kontribusi pengelolaan SDA oleh PJT di wilayah Sungai Cimanuk Senggarung itu memiliki arti Lebih optimal ya Pak ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Budi penjelasannya. Untuk mungkin menanggapi atau menambahkan mengenai kendala tersebut, jadi memang program-program yang kita ajukan itu terbatasi oleh kemampuan pendanaan dari BJPSDA yang kita pungut gitu. Dan ini pun keterbatasan dari pemungutan BJPSDA itu sebetulnya ada banyak kendala yang kita hadapi, terutama wilayah kerja kita ini baru, jadi banyak pemanfaat itu belum mengerti tentang BJPSDA. Jadi tantangan kami adalah supaya pemanfaat yang ada di wilayah Sungai Cimanuk di Sanggarung itu paham terhadap peraturan atau kewajiban mereka mengenai biaya jasa pengelolaan sumber daya air ini. Jadi untuk tahapan-tahapan mitigasi dari masalah tadi supaya supaya pemungutan BJPSDA itu lebih meningkat, kami melakukan pendataan pemanfaat yang ada di wilayah Sungai Cimanuk di Sanggarung. Setelah itu kita juga melakukan sosialisasi kepada para pemanfaat tersebut dan memberikan himbauan kepada mereka untuk melakukan mungkin ya Pak. Ya, melakukan kewajibannya sebagai pemanfaat air di wilayah sungai tersebut. Jadi melakukan perikatan dengan pihak Perum Jasa Tirta II untuk selama ini ya, dengan pemanfaat air, apakah ada yang menolak atau ada yang tidak setuju gitu, itu gimana Pak? Kalau pas awal-awal mungkin itu banyak ketidaksetujuan daripada pemanfaat, tetapi kita dibarengi oleh stakeholder terkait untuk penjelasan peraturan tentang BJPSDA tersebut. Ya, kita mengundang narasumber dari BBWS dan dari Kementerian PUPR. Jadi mereka diberikan penjelasan tentang kewajiban mereka untuk mengajukan perizinan penggunaan air, dan setelah itu mereka juga diharuskan untuk melakukan pembayaran BJPSDA itu kepada instansi yang sudah ditunjuk oleh pemerintah ini. Ya, dalam hal ini PJT 2 gitu. Mungkin untuk untuk tadi yang penolakan itu, setelah diberikan pemahaman, mereka juga mengerti tentang peraturan yang ada di negara kita ini, dan setelah itu kita juga memberikan pemahaman kepada mereka terkait dana ini sebetulnya dipakai untuk apa, supaya mereka juga memahami bahwa dana ini adalah bermanfaat juga bagi mereka gitu. Mungkin kelangsungan sumber daya air
Iya, untuk keberlangsungan sumber daya air dan usaha mereka juga. Maaf nih, Mbak Sem, Mbak Fir. Ya, gimana? Nah, Pak Dadang, tadi kan Ya. nanyain olak Pak ya. Ya, Nah itu ada sanksi atau ada tenggat waktu nggak sampai mereka mengurus perizinan tuh Pak? Ya kan Oh. ya, imbasnya kan ke biaya OP nih Pak. iya. Kalau untuk perizinan para pemanfaat diberikan waktu sampai tahun 2026 kalau nggak salah, Februari 2026. Nah itu batas mereka melakukan perizinan. Jadi kalau setelah Februari 2026 itu mereka akan diberikan tindakan hukum dari penegak terkait, dan mungkin dalam hal ini Polda. Berarti PJT2 tidak bekerja sendiri ya Pak ya, harus dengan Iya. Kalau untuk penegakan hukum, PJT2 tidak berwenang untuk menegakkan untuk melakukan sanksi. Jadi PJT2 hanya melakukan perikatan dalam untuk implementasi pemungutan BJPSDA. Dan apabila ada pelanggaran, kita hanya melaporkan ke pihak yang berwenang. Untuk pelaporan kita itu lebih ke BBWS, karena di sana ada PPNS ya, ada lembaga PPNS yang bekerja sama dengan kepolisian juga. Mungkin menambahkan dari yang Pak Dadang tadi, jadi kita tuh harus sering-sering Pak Dadang mensosialisasikan, karena ini sudah diamanahkan oleh undang-undang ya mengenai itu, dan ada sanksinya juga seperti yang tadi gitu ya. Jadi jangan bosan-bosannya kita mensosialisasikan tentang peraturan ini ya Pak. Yang untuk sosialisasi lebih ke ini, kalau untuk sosialisasi biasanya pemanfaat yang aktif itu mereka sudah tahu, tapi jumlahnya sedikit gitu ya. Cuma kalau pemanfaat yang pasif ini yang kita harus inventarisasi dulu, karena mereka kadang-kadang tidak mengurus izin juga, dan mereka juga tidak sampai informasi tentang BJPSDA ini gitu. Jadi kitanya harus lebih sering proaktif. Pendekatan ya Pak, melakukan Iya, pendekatan dan mengidentifikasi pemanfaatnya juga sih sebenarnya. apakah ada harapan-harapannya terkait pemungutan BJPSDA dan pengelolaan air untuk kedepannya Bu? Mungkin ya gini, kalau harapan saya itu mengenai BJPSDA ini, saya berharap para pemanfaat itu lebih memahami tentang apa dan bagaimana BJPSDA. Jadi ketika pemanfaat dan kita sebagai pengelola melakukan tugas-tugasnya dengan maksimal, tentu keberlangsungan dari sumber daya air yang ada di Das Cimanuk dan Das Cisanggarung serta Das Cipanas lebih teroptimalkan gitu. Jadi banyak sumber-sumber air yang bisa dimanfaatkan dan bisa dikelola dengan baik. Harapan saya adalah agar semua pihak, baik itu pemanfaat air maupun pemerintah, terus mendukung program ini demi keberlanjutan sumber daya air yang optimal. Begitu Mbak Firda. Untuk Pak Budi mungkin bisa disampaikan harapannya. Harapan saya ya pribadi maupun sebagai kita sebagai wilayah 5 ya, kita bisa melaksanakan OP di wilayah kerja sesuai amanah PP 25 tahun 2022, dan tentu saja yang didukung dengan dana dari
seperti yang Bu Lila lanjut apa sebutkan tadi daripada Dadang, agar kita bisa mengelola sumber daya air dan air juga tetap lestari sehingga bisa terus kita manfaatkan sampai ke anak cucu kita. Amin. Baik Sobat Learner, sebelum mengakhiri obrolan pagi hari ini, kita simpulkan sedikit ya tentang hasil dari obrolan hari ini. Jadi BJPSDA itu sebetulnya sangat penting ya Pak, bagi keberlangsungan sumber daya air, karena seluruh dana yang didapatkan dari BJPSDA ini nantinya akan digunakan kembali untuk pengelolaan infrastruktur SDA yang ada di wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung ini. Gitu ya besarnya ya. Sobat Learner, masuklah kita pada sesi terakhir. Terima kasih untuk 3 narasumber. Semoga Terima kasih Bapak Ibu. ilmu yang sudah disampaikan kepada kita semua bermanfaat mengenai implementasi pengurutan BJPSDA di Perum Citra 2. Dan untuk Sobat Learner, jangan lupa kirim komen atau di komentar ya tentang tanggapan diskusi kita kali ini, mau tanggapan atau pertanyaan. Dan bagi sobat-sobat yang beruntung akan mendapatkan hadiah yang diumumkan di komen itu juga. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube WLL Learning Center. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's talk. Transform your mind, transform your life.